metodologi sejarah modern? Ya, karena tidak maksudnya. Iya. Tidak memenuhi mereka, jadi mereka jadi itu kan soal iman aja, soal percaya karena semua terlanjur percaya, orang Barat ikut percaya kan itu. Tapi secara metodologi sejarah tidak memenuhi syarat. Atau gini aja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kon kok roh iku wahyu. Bagaimana cara membuktikan? Bagaimana cara sejarawan Barat membuktikan bahwa Iqra itu wahyu kepada Muhammad? Ya apa nek karangan Kanjeng Nabi dhewe. Kan nggak ada peninggalannya. Gua Hira ada, tapi siapa yang menganggap bahwa Gua Hira itu tempat turunnya Iqra? Siapa yang percaya? Nah, jadi menurut saya gitu loh. Saiki awakmu aja tergantung wong Barat, aja tergantung sejarawan saiki. Di tengah-tengah aku. Ini contoh lain, Gajah Mada raine lemu tak guru. Fotonya lemu. Jare sapa lemu? Ninggalkan foto Mbak. Nah, foto itu kok iso kok percaya ya apa? Mungkin gambaran orang-orang yang lalu hidup di masa Gajah Mada. Loh, kok iso iku Gajah Mada? Nah iku Nambi ya apa? Nah iku Ronggolawe ya apa? Kok ngerti nih Gajah Mada? Jadi sekarang yang Anda sebut sejarah itu pun kalau diselidiki betul secara metodologi sejarah belum itu benar. Karena gambar Gajah Mada lemu itu diambil dari Trowulan di antara patung-patung yang sangat banyak. Kemudian yang mirip Bodoh muji bau. dengan wajah sejarawan itu diambil Sidik ayo. gak tembem. Kan, bocah kok tembeme ngene. Jadi pertanyaannya hanya meminta gampang percaya kalau sejarawan Barat dan metodologinya. Mereka juga tidak tahu. Foto-foto gak ruwe. Angling Dharma kon yo gak ruwe, kono yo gak ruwe. Jadi mending anak percaya aja. Saya kepada Nabi Muhammad saya percaya aja. Kepada Quran saya percaya. Bukan soal saya bisa menyelidiki atau tidak. Ojo meneh kok Quran. Kok nek disuntik dokter iso memahami tak gak sih disuntik Pom sitok aku purun Betul. tak harus kamu tidak punya alat untuk mendeteksi atau memverifikasi cairan yang disuntikan ke koyon yang gak punya dokter iso memverifikasi apa tidak. Betul. Jadi sekarang kepada dokter itu kita menerima karena ilmu atau menerima karena percaya. Menerima karena percaya. Nah, jadi gitu. Jadi tolong orang Bojonegoro itu ojo gampang-gampang dihapusi wong Barat. Termasuk perang debat durung karono. Termasuk kan Arab mateni Tunggul Metung, gitu. Terus Arab pateni Anusapati, terus Anusapati pateni Tojoyo, Tojoyo pateni Ronggowuni. Jare sapa itu? Pertanyaane lho. Jare Londo. Mergo Londo kepengin awakmu gak duwe nenek moyang yang baik. Jadi ini awakmu saiki gelut antara P3 karo PDIP pemane itu biasa wawancara dengan arus dengan gelut Mbah Mamus dengan gelut gitu ya. Jadi yang saya tekankan dengan pertanyaan adalah Anda harus punya metodologi sendiri. Nah aku dengan bukti ono Gusti Allah tak gak. Ya apa cara bukti ono Gusti Allah ono tak gak? Karena beriman. Tidak, bisa nggak dibuktikan? Karena menurut Anda kalau sejarah itu ada buktinya, ada peninggalannya. Nek Allah. Buktinya apa? Bumi dan alam semesta. Loh, siapa sekarang yang bumi dan alam semesta? Yang lihatnya Kena aku tanggung tantangan deh. Manjal. gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya, Anda harus punya keyakinan sendiri, termasuk mengenai Anggeling Dharma. Karena Anggeling Dharma disebut keturunan ketujuh dari Raden Arjuna. Kalau Raden Arjuna itu orang di Kamto. orang Indonesia atau orang India? Soloke. Bocah bawu. Kan kok ngerti nek India? Der. Filmnya Mahabharata. Bawu. Bener, awakmu itu ojo gampang, jangan takut. Bawu dibagus. Itibak. Paling tidak pakai rasiomu sendiri. Yang Jawi Pandawa. Iya, Pandawa itu orang Jawa atau orang India? Wis tau mlebu CTV. Orang Jawa. Masa ya? Jawa. Lah kok sing nulis orang India? Karena zaman dulu
Pulau Jawa adalah tempat para Brahmana di mana semua masyarakat dunia belajar ke sini. Benar ya? Maka sing bagian nulis cerita di Jawa itu adalah orang India itu bagian pintar nulis. Astinapura itu di Kediri, Baratayuda itu daerah Kedu sampai Semarang. Ya. Arjuna itu buktinya putunya kayak gini. Turunan ketujuh dan Arjuna itu kan saudara ketiga dari Pandawa. Buktinya Prabu Dharma Kusuma, Yudhistira atau Dharma Kusuma, makannya kan di Demak ada apa? Yang panjang itu. Nanti awak mulai bingung itu orang India atau orang Jawa? Ini orang Jawa, yakin itu. Buktinya apa? Wong Jawa itu secara keseluruhan roh Pandhawa ya, masih tukang becak, masih petani, duwe saka roh Arjuna, roh Gatotkaca. Bahkan kok tangandani ya, Marvel film bangsane apa? Superman, Batman, Wonder Woman. Itu semua meniru atau mencuri dari Jawa. Karena dulu kisah-kisah kita diambil sama Belanda, ditaruh di Leiden, kemudian Belanda dijajah oleh Jerman, terus dipindah barang-barang dari Jawa itu ke Berlin, dari Berlin kemudian dibawa ke Hollywood. Jadi Gatotkaca itu jadi Superman itu. Terus nek Antarja tadi apa? Itu semua ilham dari kita. Karena kita sudah punya hubungan ke luar angkasa itu jauh berabad-abad yang lalu di Kediri, sudah punya. Kita punya situs-situsnya. Jadi awakmu aja minder dadi wong Indonesia. Sak pinter-pintere wong sak Indonesia pinter. Itu yang tahu ya, alhamdulillah. Tahu. Pintere wong Jawa tercermin dari bahasanya yang luar biasa ruwet dan detail. Tiboe nek bahasa Arab apa? Yaskutu sakoto. Nek bahasa Inggris drop tek atau fall down gitu ya. Nek cara Jawa Ngaceng. Iboruto. Nek kon gegermu sing nang mburi ngene iki geblak, nek nang ngarep jungkel. Ngisi to ora lagi. Ora ono tondo-tondo nyaduk ae macam-macam. Nek nang mburi ngene iki set. Ora nek sikil nyelentik ya kan. Itu cermin bahwa peradaban Jawa itu sangat tinggi, cuman sekarang bangsa Indonesia ini menjadi minder karena pemimpinnya tidak mengerti. Jokowi yang depan. Ya, ada nolak di Ribet Bangsa Brahmana. Melebu lho. Aja ono tidak pada harta benda. Makanya ono ta Sithik ae ndak kerasa no. Viralno. sisa-sisa kerajaan Mojopahit. Berkata kotor. Ono. Dendi Mojokerto. Duduk. Itu bukan kerajaan Mojopahit, itu Balairum saja. Singosari ono ta bekase. Demak ono ta keratane saiki. Mataram gak ono, Demak Pajang ono ta kayak gitu Surung ono. Enggak ada toh. Karena mbah-mbah kita dulu tidak mementingkan materi, tidak mementingkan harta benda. Yang mereka wariskan adalah bangunan-bangunan rohani. Borobudur itu bangunan materialisme apa rohania? Rohania. Itu tempat untuk ibadah tuh enggak? Juga candi-candi yang lain dimanapun. Kita hanya mewariskan bangunan-bangunan yang sifatnya vertikal atau rohania. Enggak ada. Mojopahit itu gak ada keraton gitu. Hanya sisa sedikit-sedikit gitu ya. Apalagi dulu disembunyikan, diuruk oleh Sunan Kalijogo dan santri-santri dari Tuban pada tahun 1396 sampai 1400. 1400 itu kalau itu bahasa Kawi yang kalau di bahasa Kawi kan sirna ilang kertaning bumi. Itu saya mau katakan sirna ilang sirna tunul ilang tunul kertaning bumi papat. Saya mau katakan sebenarnya. Bumi siji kerta papat. Dulu memang disimpan karena penjajah akan datang. Maka sekarang kamu heran kok di Jawa Barat ada piramid. Betul toh? Belanjanya orang Mesir biar ini Rene sinau salah satunya sinau piramid itu. Kau masuk Quran, di surat apa ya? Baca Quran, Nabi Musa itu punya pasukan. Pasukannya suatu hari nagih. Nabi Musa sampean itu belakang panganan sing siji, masuk bendino mek mangan
kurma ae, mbok kula nyuwun bayem, nyuwun kacang, nyuwun sayur-sayuran yang ada. Apa soya ada siar dan Asia wabah Soria dan seterusnya. itu Quran. Itu fakta dari Allah sendiri bahwa pasukannya Nabi Musa itu adalah orang-orang yang makanannya tiap hari itu sayur-sayuran seperti orang Jawa. Jadi perasaku pasukan Nabi Musa itu antara lain dari Bojonegoro. Ojo meneh ke Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak kapal soalnya gede nih. Bupati. Wonge 113 tapi kewane 1000 pasang. 1050 pasang. Kapalnya sak kira-kira. Ono gajah, kebun, jalan sembarang dimot sak kapal. Berarti kan itu kan teknologi perkapalan yang sangat tinggi. Aku takon goleke kayu ndek ndi? Nabi Nuh itu. Kalimantan. Ya nek kan Meluro ndek Tuban kan. Nabi Nuh wong ndi? Golek kayu jati ndek ndi digawe kapal. Jatisari. 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 Lah iya. Gak masuk akal tuh bahwa Nabi Nuh itu orang Arab atau orang Timur Tengah, bukan gak ono kayu kayak ndek kene. Berarti Nabi Nuh itu rasionalnya, nalarnya mesti wong. Makanya ketika Nabi Nuh kampul-kampul di dubure banjir itu beliau berdoa Rabbi anzilni menjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gak masuk akal kalau Nabi Nuh itu orang sana. Delek kayu ndi leng graji apa meneh itu ada ratusan tukang-tukang yang tiap hari dikasih makan Nabi Nuh berupa apem. Di suguhan tukang-tukang itu apem. Dan apem hanya beberapa tempeh. Tapi karena yang membagi Nabi Nuh, Nabiullah, Rasulullah, maka nek telung tempeh itu cukup gewang sekian ratus. Itu karena Nabi. Sama dengan Nabi Muhammad juga wedhus siji cilik dibagi nganti 200. Ini kan tek, untuk apa entek ya. Jadi banyak sekali fakta-fakta sejarah yang tidak masuk akal. Jadi saya tidak percaya kepada sejarah. Saya lebih nek sekali Angling Darmo watak jelas, Arya Wirorojo jelas. Menurut saya kita itu turunan dari orang-orang besar yang luar biasa di dunia. Kita itu gurunya seluruh masyarakat dunia. Lah kok saya mbembet kayak gini ki apa karep? Lah kok saya memble ngene iki minder. Sejarawan kalau tak omongi gini ketawa mereka. Jadi Mahabharata Ramayana terjadi di Pulau Jawa. Cuman yang bagian nyateti nulis itu kebetulan orang dari etnik India. Tapi terjadinya di sini. Bukti ini tukang becak ya lo kabeh. Ono tukang becak Garut Koco. Di India, kamu ke sana ke India. Di sana tidak kenal. Ojo meneh sampai Aswatomo sampai Durmogati. Gak ngerti mereka. Kita kenal Pendowo 5, Kurawa 1, Sengkuni Dulure 100. Kita orang-orang desa Klodok roh itu turun-temurun. Maka lebih real kalau disebut bahwa semua cerita wayang di Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa ini pulau yang dirahmati Allah langsung. Mulane pemerintah nggak teli kayak apa tetep ngelenyer. Sip. Maksudku itu bupati, nah bupati tak lemun. Pemerintah pusat. Nek bupati ini dari dulu sudah saya junjung bupati, pokoknya yang bupati ini kalau rakyatnya api Indonesia beres. Tapi nek presiden baru mesti. Karena presiden kita itu tidak memenuhi syarat menurut peradaban yang berasal dari abad-abad yang lalu. Mana ya? Tapi aku gak gelek kalau ngedukno ngomongi gak gelek. Bapak-bapak, kayak tadi presiden dulu gak masalah, ping 4 gak masalah, ping 10 gak masalah. Lek-lek gelek. Mut-mutin gak masalah. Aku gak kepingin dadi apa-apa, aku cukup dadi mbane arek-arek. Ini ya. Mohon maaf ini saya jawab langsung supaya kelompok berikutnya bisa lebih. Kelompok berikutnya ya. Baik, silakan dilanjut Mas. Pertanyaannya ketiga. Nah aku yang bawa aku ya sing nebar.
Ya nggak apa-apa. Itu Baik, poin. sebelumnya mohon Itu maaf poin apa kalau pada ngomong cara Danur, langsung balik. Bu Bupati. Kalau ngomong cara ini ya, itu poin bisa balik. Untuk Lupa. yang nomor 3, Lagi nunggu gini ya. sebutkan Nah, wis kayak nama ngarep. desa yang Boleh tidak ikut berasal nyantai dari ini. bahasa Jawa Ngurung-ngurung dan ini. bagaimana Ngasih untuk asal-usulnya. poin apa sing Ya, dilakukan, Cak. Langsung untuk yang pertama Ada kita beda-beda apa tuh, menemukan ada Burno, kan poin wis itu tuh. yaitu Kayak cedek nek kartu ya. Kian kartu. Burno ya. ya Burno. Gimana itu penjelasannya? Centong Ya terus. soalnya nggak ada kata Centong terus. Jawanya. Apa tuh? Artinya apa nggak tahu? Karena Burno ya. Artinya ada nggak Bu Ngasem, Burno itu ngasem Bu? pernah dibiarin. Semeh. Burno biarin ya. Kayaknya Seperti ngasem. Bowerno. Tapi kalau arti bahasa Jawa Bowerno itu belum pernah ada. Tapi kalau itu singkatan baunya Norno itu kan hanya orang merangkai-rangkai. Ya. Cot. Belum menemukan kali bahasa Jawa yang artinya itu Bowerno itu. Bau Burno. Barno. Jadi boleh Pak. Ya teruskan Mas, Oke, teruskan. apa meneh? Selain Burno apa? Ada Dander. Dander. Ayo. Dan kan ada ceritanya itu dulu. Raja Jaya Negara itu lari ke Dander. Jadi ada sebagian saya baca buku sejarah. Kempul. Mak Bahlun tadi beliau tidak percaya dengan sejarah, tapi saya baca aja babat tanah Jawa. Dander the corner of Majapahit karena ada Pangeran Jaya Negara lari ke Benander yang sekarang ada Kandangan Api. Di sana Di termasuk bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. enggak. Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Dander ya. Bahasa Indonesia. Mungkin pada karo sinder bulan. Dander apa meneh Mas sama meneh? Lagi Mas. Malu. 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 Malu wong iku Malu itu kecamatan ya? Malu. Sini. Desa. Oh. Malu aku simbokku ngerti. Aku sirsiran karo si Sri kan. Ya Sri. Jadi kalau menurut Anda asal usulnya itu kira-kira dari mana Malu itu? Kan tadi pertanyaannya gitu ya. Kalau menurut Anda kira-kira dari mana? Mungkin sempat meneliti sejenak tadi. Untuk tadi Malu kita belum sudah mencari tapi susah mendapatkan dari referensi yang tepat. Nyarinya di mana? Google nggak tahu, kredibilitasnya dipertanyakan. Ya soalnya dengan waktu yang terbatas dan waktu yang sangat singkat kita bisa memanfaatkan teknologi yaitu dengan searching di Google. Karena nggak mungkin kalau kita mencari sejarah baca-baca buku babat tanah Jawa terlebih dahulu, sejarah Bojonegoro terlebih dahulu kan waktunya tidak memungkinkan. Ya, jadi sangat benar yang diomongkan. Tujuan game ini, workshop ini bukan supaya Anda bisa menjawab, supaya Anda ingat bahwa ada banyak hal yang harus Anda cari. Ini ya, saya kamu giling bahwa kamu pun banyak hal yang kamu belum mengerti, maka perlu kamu cari untuk mengerti. Mungkin dengan bertanya kepada para pini sepuh di Iya, Malu kali ya. iya. Jadi PR-nya Misalnya gitu, ya. di Mojokerto Kulon itu anak desa jenenge Swideng. Kebiyen dibom karo lonto teko peterongan Swideng. Akhirnya jadi desa Swideng. Dan macam-macam. Nek lodro itu mesti di endingnya selalu itu nek ana jarang-jarang zaman gitu. Desa iki tak jenengi apa Kampung Baru. itu babat sebenarnya. Jadi babat itu juga jangan dibilang iya, jangan dibilang tidak, nanti dulu karena dia nyata hidup di masyarakat. Nah kalau sejarah itu dia membutuhkan beberapa persyaratan teknis, meskipun tidak hidup di masyarakat mereka percaya. Jadi urusannya masih sejarah itu percaya kalau nggak percaya. Seperti kacamata tadi. Oke, lanjut. Masih ada lagi nama desa atau daerah? Sudah ada. Berarti pertanyaan yang terakhir. Silakan. Untuk pertanyaan yang terakhir dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk yang terakhir dari pertanyaannya yaitu menurut Anda apakah ada hal di Bojonegoro yang bisa membuat masyarakat Bojonegoro masuk neraka? Nah, sebenarnya saya di sini mempunyai logika
yang simpel saja, di mana ketika masyarakat Bojonegoro menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya, itu saja sudah cukup. Akan tetapi untuk urusan surga dan neraka itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau gitu pertanyaannya dirasionalkan di levelnya dirasionalkan. Ada enggak di Bojonegoro larangan Allah yang masih dilanggar? Nah, kalau seperti itu, saya sendiri di desa-desa sebenarnya masih ada. Contohnya, ini sebentar. Izinkan saya jawab dulu. Tradisi yang ada di masyarakat Bojonegoro yang masih ada sampai sekarang adalah tidak bisa dipungkiri lagi. Ketika ada hajatan atau orang nikah, ewang mantu atau nyunato, di malam harinya mereka melekan dengan apa? Dengan main judi. Si aku takon Gitu. sing gak oleh iku mlekane ta Judinya. Iya. Jadi judi masih pas maghrib yo gak oleh, masih pas waya wong Jumat yo gak oleh ya toh. Terus Bukan waktunya. bukan waktunya. Mungkin itu saja yang bisa sedikit dari contoh yang Tapi masih ada itu yang masih ada. melekan judi masih ada. Saya meyakini masih ada hal tersebut di sini. Dewe. Yakini atau melihat langsung? Lakoni lho, lakoni. Melok udu. Ini problem sejarawan juga di sini ya Mbak ini kira-kira. Info chip. Oke. Info chip. Kon tuan rumahnya oleh beratu. Oke, tapi gini Di. Kenapa saya tanyakan ini? Karena Anda sangat benar soal surga neraka itu hak prerogatifnya Allah. Bahkan kuapi kaya apa Gusti Allah karep nggon neraka ya neraka. Gitu kan. Jadi ada cerita dalam tasawuf seorang pelacur di pinggir padang pasir merasa kehausan, terus ada sumber air kecil, terus dia pakai sepatunya, dia ambil air untuk diminum, tiba-tiba ada anjing datang melet-melet karena kehausan, terus si pelacur ini memberikan minumannya itu tidak untuk dia tapi untuk anjingnya, maka Allah memasukkannya ke surga. Saya ingat ya waktu sekarang jam bersuarga dari pelacur gitu ke padang pasir, doleh banyu, terus kancamu kon teko nggo kiri Jal. Ayo, melet jal. jadi soal surga neraka itu memang hak prerogatif Allah, tetapi kan kita sudah dikasih garis bahwa nek kon taat, kon ikhlas, Ya wong cedhak kok ora nyusul ya. wa tukhuli fi ibadi wa tukhuli jannati. Itu ya. Nah maksudnya secara teknis di Bojonegoro masih ada nggak hal-hal yang kira-kira membuat kita potensial masuk neraka? Tapi saya kita kon selama kita di jam-jam acara tadi untuk maksiat aja. Karena sing Gusti Allah gak seneng mereka. Di lapangan ini ada nggak yang tadi kita lakukan yang Allah nggak suka? Apa itu? Kalau memang ada, mari kita insafi dan mari kita perbaiki dan kita istighfari bersama-sama. Ono tak kayak gimana? Sing kira-kira Gusti Allah gak seneng kan, yang Nabi gak seneng. Selama sejak jam 8 tadi, ono tak kayak gitu? Tolong jawab. Ada nggak yang kita lakukan selama 4 jam? Kalau kelihatannya di sini sampai saat ini tidak ada, Pak. Insya Allah tidak ada. Muga-muga ya amin ya rabbal alamin. Ya. Artinya kalau sing geremet tangannya yang kalau dengan geremet ya saking nemene oleh bojo angel. Muga-muga kasil ya. Ada penghuni neraka dipanggil Allah 2 orang. Sing dikongkon nyeluk sampeyan iku malaikat Israil. Il, cukup narik loro itu neraka. Tak takonane lapo di neraka. Terus diinterogasi sama Allah. Kamu kenapa kok masuk neraka? Saya ini kata jari wong itu selama hidup belum pernah taat kepada Allah. Nah sekali ini saya disuruh ke sini saya taat, kan lumayan. Di sini, nah kon lapor Pak. Saya tuh belum pernah berbuat baik. Meskipun saya selalu sangka baik kepada orang lain, tapi saya selalu
tidak pernah berbuat baik selama hidup di dunia. Terus kalau jengkel ya sono balik diusir. Nah ternyata arek loro iki diusir itu reaksinya beda. Yang satu melayu copet, but melayu situ melaku awal-awal lenggang gitu. Terus diceluk mulai, celuk arek loro iki. Kita kan apa kan melayu cepet mulai. Lah kula pun kondo kula niku mboten tahu tak ada sampeyan. Begitu sampeyan perintah kula suwun nganti kula melayu. Awakmu sing itu ning apa? Lakon mlakukan lenggang kangkung pelan-pelan. Lha kula nggih seneng sampeyan ngene langsung. Mesti sampeyan ngene langsung teng swarga mboten teng. Masuk Gusti Allah mau kenal orang tua. Dadi kula tenang-tenang mawon mergo kula cinta. Suara. Jadi tak dongane awakmu mlebu neraka diceluk karo Gusti Allah. Nek dicolok, nek gak ya bongko ngono. Jadi teman sekalian, kita belajar bahwa hidup itu tidak linier, tidak lurus-lurus saja. Ada lika-liku, ada dialektika, ada putaran. Makanya di Ma'iyah kita kenal sudut pandang, sisi pandang, apa benar? Lingkar pandang, jarak pandang, resolusi pandang, dan bulatan pandang. Bulatan itu lebih dari lingkaran. Lingkaran kan satu sisi, bulatan itu keseluruhan. Jadi lawak lingkaran. Makanya ojo gampang nyacat wong, ojo gampang nyelek wong. Aku kalau setan gak tak cacat. Kalau setan gak bisa berubah di apa-apa. Gak mungkin ada setan husnul khotimah. Sini bisa husnul khotimah mek menungso. Jadi kita bersyukur menjadi manusia karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk insaf, untuk istighfar. Setan karo iblis gak dikai kesempatan, pokoknya mau neraka wis muka. Jadi aku karo setan ya apa? Nyukurno ta sakno. Nek awakmu nyukurno ta sakno. Jongor kon yo. Apa mesake setan. Nek aku sakno. Nomor satu karena dia tidak bisa memperbaiki diri, tidak ada kemungkinan. Nomor dua, gudo aku gak tau iso. Ket pembuyan gudo aku, soalnya aku dikon rapi loro, moh situ aja. Situ aja wis meh pecah dasku lah tadi. Jadi aku setan itu tidak pernah berhasil alhamdulillah Pak, sampai hari ini menggoda saya apapun. Aku nyalon bupati ya gak tahu. Aku mau ke gudo setan. Soalnya aku gak wani meminta kekuasaan kepada manusia. Aku ngomong sampai saya itu cuma rodo ini Kanjeng Nabi itu dawuh sopo sing njaluk kekuasaan ning dunya Gusti Allah gak melok tidak akan turut campur. Jadi kalau saya mencalonkan diri berarti kan saya mengemis kekuasaan. Nah kalau saya mengemis kekuasaan Allah tidak ikut-ikut terhadap hidup saya, maka saya tidak mau. Aku udah di gelandangan yang halal dengan Allah. Aku udah timbahnya arah-arah ikut. Aku gak jadi profesor, gak paten, aku gak jadi pengusaha, gak paten, gak jadi pejabat, gak paten, misalnya aku cukup dari mbahmu. Sebab mbah itu gak mungkin diusir kalau butuh ini. Misalnya mbahmu goblok, aku goblok, kau usir lagi. Gak, mbah dan cucu dan anaknya itu kan hubungannya kasih sayang, bukan hukum, gitu. Nah aku mau berkaitan dengan kamu kalau hubungannya silaturahmi itu persambungan kasih sayang. Ini ya. Jadi alhamdulillah. Tapi tidak berarti salah jadi bupati, tidak salah. Karena beliau bersedia untuk memikul tanggung jawab dan beliau betul-betul bertanggung jawab, maka dia akan tinggi derajatnya. Nah aku di apa-apanya mek saune iku tok. Wong sing tak sanggo mek titik ya. Aku kan misalnya Indonesia krisis umpamane ya. Ada kelaparan nasional misalnya. Aku kan gak kenal tanggung jawab, kalau ditakoni karo Gusti Allah. Aku tenang-tenang aja. Dia mau apa-apa nih, misalnya aku tenang-tenang aja. Yang saya tanggung jawab bagi orang Islam, ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang saya tanggung jawab pada Allah hanya diriku dan keluargaku. Jadi aku milih yang gampang-gampang aja. Jadi aku Rene gelem, itu pun Rene aku gak wani pasang tarif. Jadi kan undang aku, piro di becakmu, anggitmu mebel lagi. Aku kan duwe rego ya. Jadi yang ada adalah perundingan antara pengundang dengan sekretariat saya. Sampean duwe apa, aku ono apa, ayo dikerjasamakan. Tapi bukan regone saya ini sampean tuku.
Karena Rasulullah sendiri kan kulaan rek iki mah aku kulak regane sakene, saiki kok tuku pira sak karepmu lembagane aku. Itu terserah yang beli. Tapi nek kon niru Kanjeng Nabi kon puput warungmu. Iki aku dodol apa rek? Tahu tuh Pecel ya. Aku kulake kecambahe sakene, lomboke sakene. Apa jenenge? Tempene sakene, dadi kira-kira sak piring iki regane sakene oleh kukulak. Saiki awakmu tuku pira sak karepmu. Nek kon ngono, 3 dina kira-kira entek warungmu. Bangkrut. Karena saya tidak jualan materi, saya tidak jualan makanan, saya tidak jualan. Yang saya omongkan kan kebersamaan ilmu dan kabar budaya sino bareng ya. Maka saya merasa tidak pantas untuk meregani. Aku tahu takon arek di Hongkong. Aku kan sering ke Hongkong kalau Mbak Via dan di sana. Karena aku takon nek ustaz-ustaz ini kan ono sing 40 juta, ono sing 100 juta. Aku takon, kon ketika ngekek amplop nang ustaz iku atimu ya apa? Terus jawab ngene. Dia nopo malih ya. Artinya ya apa meneh ya tak kei masih hatiku gak ikhlas kan ngono. Nah aku mau kon kei aku gak ikhlas. Aku mau nerima apa-apa kok kon gak ikhlas. Aku oleh tak syukuri, gak oleh tak syukuri. Masih nek gak oleh yang kebangetan sing ngundang. Tapi saya tidak berani menghargai diri saya, tidak berani menghargai ilmu, tidak berani menghargai hidayah Allah kepada saya untuk Anda semua. Tak karep-karepnya. Mulanya sampai saiki aku disebut suge ya mesti gak, tapi nek aku ngomong melarat lagi yo kayak enak karo Gusti Allah. Aku ya dimu kayak ngene. Iso sekolah anak, iso kendaraan tapi itu. Saya tidak miskin juga. Kalau saya bilang miskin, saya menyakiti Allah. Dan Allah menjamin hamba-hambanya, makhluknya. Semua yang melata di bumi, semua yang berjalan di bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi yang penting aku berbuat baik nang awakmu, aku I love you all, maka Allah untuk kayak rezeki yo berjalan. Allah selalu memberi rezeki. Dan aku wis 70 tahun nek aku urip kayak ngene iki gak jelas. Bahkan kayak Kanjeng keluar negeri itu kan regane. Kita ke Mesir, ke Finlandia, ke Skotlandia, ke Inggris, ke Italia, kemana? Jerman, Australia, Malaysia, semua itu tidak pakai harga. Sakar tapi ngundang. Bahkan aku ndolekno tiket. Nek kono isone nek tiket 10 padahal jumlah 20, aku sing ndolekno 10 tiket. Nek jadi ketika saya sama Kiai Kanjeng datang undangan dari luar negeri, pertanyaan saya kepada mereka adalah, iki ana undangan nang Finlandia rek. Sing siap gak berangkat sapa? Ngacung kabeh. Jadi pertanyaan bukan sing siap berangkat, tapi sing siap gak berangkat sopo. Artinya gak berangkat jangan masalah. Berangkat alhamdulillah. Akan berangkat atau tidak tergantung ikhtiarku untuk kira-kira oleh tiket agane oleh aku ya kan jalan perusahaan barang. Saya tidak mau ditiketi oleh KPRI perusahaan besar di Indonesia di luar negeri untuk tiketnya Kiai Kanjeng. Tidak mau karena itu kan uang rakyat. Berarti aku mohon. Aku tak nolak duit mau berjalan. Oleh berangkat ke oleh. Itu pernah ke Australia 3 hari sebelumnya baru saya dapat tiket. Nek gak oleh ya gak berangkat kamu. Berarti diakhiri di bagian ini kayak gitu. Ini ya. Oke, sekarang grup berikutnya. Ya. Baik, grup berikutnya, grup kedua, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang lebih jos ya. Dari diskusi barusan, Mbah Nur menyampaikan betapa problematiknya pembagian sejarah, babat, dongeng, apa yang dianggap ini sejarah ternyata bukan atau sebaliknya, ini sangat politis. Monggo Mas, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan dari sejarah, babat, dan dongeng. Menurut saya sendiri, sejarah adalah cerita turun-temurun dari dahulu dan kebenarannya telah disetujui oleh beberapa pihak yang expert dalam hal tersebut. Dan untuk yang kedua, babat adalah pembukaan lahan atau pembiasaan lahan untuk membuat peradaban baru, untuk membuat sejarah baru atau membuat pemukiman baru. Dan untuk yang
Ketiga, dongeng. Dongeng adalah cerita turun-temurun yang bersifat fiktif untuk menghibur masyarakat atau edukatif untuk masyarakat. Dan untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Saya terima kasih. Monggo. Alemok. Dar. Dewan jamaah. Allah dewan aku. Oh, muji bi. Selamat cicip. Bi, uripmu. Mayor iki. Kok uripku berjalan secara mulus. Kok garangan oleh lagi tadi. Garangan Musel. Disebut ya Mas. Siapa namanya Mas? Wis kukut garangan Musel. Jupir pertama. Nama saya Hasan. Hasan. Cake kok. Masukanku di tengah kabeh. Tak tinggal. Oke, silakan dilanjut. Sat-sat. Ya. Mabur. Untuk kategori toko-toko yang pertama Angkring Darmo, menurut saya Angkring Darmo Tigone kok petis. Baraja Hei, dari Ibu kudanan, Cuk. Aku nang tengah kono mau kok. adalah termasuk Awak dhewe sejarah cerita dari zaman dahulu kala. Aku ora Yang ngajar, Pak. kedua Ratu Bilqis. Dandani Ratu Bilqis akhlak adalah sing seorang kurang ratu yang kaya raya. Ojo, Bang. Nabi Muhammad dulu. Oh iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk Tak bolet petis ya, Pak. sejarah juga, Kilojan. babat juga, dan Banpol. dongeng juga. Dongeng Tek tapi, menurut Jan. pihak-pihak tertentu Dia anak bakal dan sejarah menurut iki iso kok. para sejarawan yang mengklaim bahwa itu sejarah, dan babat beliau adalah yang membuka lahan membuka peradaban baru di kota Mekah dan Madinah. Yang ketiga, yang selanjutnya Nabi Khidir. Nabi Khidir Ratu Bilqis Mulai kapan? ratu Langsung mulai yang kok. mungkin saya kurang tahu tentang Ratu Bilqis. Selamat tapi tak remes mah. Jelas Oma wae iki. hanya dongeng atau sejarah. Langsung balik kok. Dan yang selanjutnya Nabi Khidir, Orang bocah. Nabi Khidir Orang bocah ngopi ning iku. ada yang menyebut Nabi dan ada yang menyebut Waliullah. Bacum-bacum. Itu kategori Aku menurut ketemu saya Saipul. Iku ketemu Saipul juga, lek. ya dongeng juga. Saipul sapa? Ah, Saipul untuk- Saleh iki. Iya Saipul Saleh kok. Selanjutnya Nabi Adam. Angkatan kita kakak Nabi kelas kula. Adam itu termasuk Pas ngetem bis. bapak dari kita semua, ya termasuk sejarah juga. Dan yang terakhir tokoh-tokoh Mahabharata. Riwariwi kok, Mas. Saya pribadi adalah dongeng dari turun-temurun yang membedakan Mahabharata India dan Mahabharata Jawa. Kemungkinan hanya di Punokawan tersebut, tidak ada tokoh Punokawan di Mahabharata India. Terima kasih. Oh, nomor 3, monggo. Ngau gak aku mau ning ngarep ngono ya. Metu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aku pindah ning kene di tulisan Winawar Nastain. Dari Bojonegoro sendiri, Nastain. Orjo, Wis lah pintu gereng deh. menjawab yang nomor 3 atau tadi pertanyaannya itu disebutkan 3 sampai 5 nama atau nama tempat atau desa di Bojonegoro yang tidak dari bahasa Jawa, dan menurut Anda asalnya bagaimana? Sampai Yang pertama adalah Gondang, Kecamatan Gondang. Walimin yo Karena Gondang ini adalah kekawihan yang di-print oleh Tutung Bulan, atau seni Gondang ini merupakan seni tradisi yang mempertunjukkan proses mengolah padi menjadi beras dan menggunakan sarana alu dan sung. Jadi ini adalah dari bahasa Sunda, bukan Jawa. Kemudian yang kedua adalah Malo. Ya, Kecamatan Malo. Kecamatan Malo adalah genus dari ubur-ubur. Malo berisi 2 spesies, yaitu Malo kingi dan Malo maximus. Dan yo latihan iki. Ya, itu bahasa mana itu? Bahasa barat. Bahasa barat. Oh, Ya, kan itu. latihan skate biyen. Malo kingi dan Malo maximus. Ya, kemudian yang
pahala tok. 3 Alhamdulillah akhirnya setelah yaitu sekian lama langsung dander. berhasil. Terima kasih Bang. Dander waktu itu adalah datangnya pengembara dari Subhanallah. Hindu, Alhamdulillah. jadi bukan dari Jawa. Sama-sama Terima Bang. kasih, sekian. Jarang balon kan jarang. Karena kon gak nesu gak apa-apa. Ketemu muji Bapak ini. Lagi ketemu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Jadi pertanyaannya, hal yang membuat masyarakat masuk neraka. Woi, sukit. Bapak Power Ranger atau Ultraman. Cukit silit. Di sini saya akan menjelaskan kalau untuk tentang surga neraka itu memang rahasia ilahi. Yang jelas dari kalimat sebelum kita membaca Al-Quran ataupun kita sholat itu kita menyebutnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin yang membuat masyarakat itu kurang bagus ataupun kurang disukai Allah yaitu karena tidak ada timbulnya cinta, seperti halnya menghadirkan anak yatim ataupun tidak memberi makan orang miskin. Itu saja. Topik pentol. Aku mau ambil ropik dari ini. Terima kasih. Mungkin dari kelompok saya Ya cedak yo. Jeffrey berapa sudah semua. Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin Aku mau ambil, kelompok. aku awal Kelompok nasta terakhir. Nanti responnya sekaligus ya. Menurut Ibu Bupati, insya Allah jangan menyebut yang sebelumnya sudah menyebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Balik ambil cewek wabarakatuh. kok. Apa dia? Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Eno dan juga jajaran Forkopimda atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya berasal dari kota Kabupaten Ponorogo. Hari punika serabi ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan pertama, yaitu sejarah babat dan juga cerita rakyat. Itu sejarah sendiri yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman untuk hal-hal di masa mendatang. Lebih spesifiknya tadi yang saya sampaikan yaitu ada bukti-bukti otentik seperti itu ataupun bukti-bukti yang sudah tertulis. Selanjutnya yaitu babat. Babat sendiri yaitu merupakan salah satu genre ataupun genre daripada sejarah tersebut yang ada di Jawa, Sunda, Madura, Bali dan juga Lombok. Selain itu mencatat berbagai peristiwa penting, babat berisi terkait dengan mitos-mitos atau mite ya yang mempunyai unsur Hindu-Buddha yang dominan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Selanjutnya yaitu sedangkan cerita rakyat merupakan cerita fiktif ataupun buatan yang dituturkan mungkin secara turun-temurun dan juga mempunyai tujuan tertentu seperti itu. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 2, beberapa tokoh yang mungkin dispesifikasikan termasuk bagian dari sejarah babat ataupun cerita rakyat. Yang pertama yaitu Akhil Dharma. Menurut saya ini merupakan babat karena mungkin Akhil Dharma secara bukti mungkin belum terlalu otentik ataupun belum dituliskan dan juga mempunyai unsur historis di kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa. Selanjutnya yaitu ada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menurut saya itu menjadi bagian daripada sejarah karena di kitab Al-Quranul Karim itu sudah beberapa kali dan sering disebutkan. Selanjutnya yaitu ada Nabi Khidir. Nah, menurut saya untuk Nabi Khidir sendiri itu bisa dikatakan sejarah ataupun cerita rakyat karena Nabi Khidir tidak disebutkan dalam Al-Quran secara pasti, yaitu yang berarti Nabi Khidir hanya disebutkan secara implisit atau menggunakan kalimat-kalimat yang lain yang itu bisa diartikan Nabi Khidir setelah ada beberapa penafsiran. Begitupun juga dengan Ratu Bilqis. Menurut saya Ratu Bilqis hampir sama dengan Nabi Khidir karena tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran. Pada surat An-Naml hanya diibaratkan seperti itu. Selanjutnya untuk Nabi Adam itu adalah
sejarah, menurut saya sejarah karena sudah disampaikan juga, disebutkan beberapa kali dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mas. Saya tanya dulu ya. Jadi kan yang kita cari itu bedanya kok bisa disebut bahan sejarah, iki mek babat, iki mek dongeng gitu. Karena ada teropong yang berbeda. Prinsip verifikasi. Sehingga kita mek dongeng itu hanya fiksi. Jadi apa nek Gambus Misri atau mbah-mbah dongeng tentang Hasan Hussein, Jawa Hasan Hussein. Itu ketika mbah cerita mengenai Hasan Hussein itu menjadi apakah dia turun dari sejarah menjadi dongeng ataukah dia tersalah? Hasan Hussein di Al-Quran sudah disebutkan. Orang orang sekalian itu opas. Nabi Khidir ada di Al-Quran, tetapi seperti yang Anda bilang disepakati oleh ulama bahwa yang menguji Nabi Musa itu adalah Khidir, bukan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ini memakai metode sejarah. Jadi kalau menurut itu berarti sejarah. Termasuk Bilqis. Ratu Bilqis itu tidak disebut nama Muhammad, adanya Ahmad. Ismuhu Ahmad bisa dibantah uang, cari Ahmad ke Muhammad. Terus ada argumentasi dari jumhur ulama, dari para ulama. Ratu Bilqis itu kan ceritanya sangat jelas, sangat cetok. Itu kan menyangkut jin Ifrit sama seorang alim yang namanya Asy-Syu'ri. Ifrit itu bisa memindah istananya Bilqis sampai di depan Nabi Raja Sulaiman sebelum beliau berdiri dari kursi. Terus Asy bin Barkhiyah itu sanggup membawa istananya itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip, selesai berkedip istana sebelum itu. Ceritanya sangat jelas, kisahnya sangat jelas, meskipun tidak disebut. Dan tidak semua nabi juga disebut, tidak semua. Jadi ada nabi-nabi kayak Adam, Idris, Nuh disebut, Ibrahim disebut, Muhammad disebut, Isa, Musa disebut. Tapi ada juga yang lainnya. Makanya Zulkarnain itu apakah Alexander Zulkarnain apa tidak tergantung analisis sejarah para ahli. Kita itu kan suka sanad itu kondisi lah. Ono barang sing sanadnya gak jelas. Misal Iqra wahyu pada Rasulullah itu sanadnya apa? Kita kan percaya gitu aja. Pokoknya kita percaya, kita yakini Rasulullah. Tapi kalau dilacak secara metodologis historis, ada rekamannya, dan handphone sing rekam waktu Jibril teko barang gitu. Meledak. Saya cuma ingin mengatakan teman-teman tolong krungu sliwar-sliwar apa-apa itu punya kehati-hatian. Ojo ngarani dongeng sebagai sejarah, ojo ngarani sejarah sebagai dongeng. Ojo percaya nek ono oh itu dongeng. Kowe lho manggo dongeng ngarep ngono lho. Cair kopi cair. Yo lah. Mitologi juga bisa benar. Bayar kopi, radan kopi. Oh mesen opo ya. Bapak itu kan sebenarnya kalau urusannya ayo kopi jan ayo, mesen apa? Warisan tulisan, bapak kan tulisan. Oh seni kan setengahnya sejarah juga, cuma menulis bapak itu tidak bukan sarjana hukum, sarjana sejarah barat. Pokoknya ini karepin lho rek. Sing nek wong gak modern sing kena sing modern ngono. Kalau sing modern gurung karuan terus. Dan mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa Iqra itu wahyu. Kayak yogi karangan Kanjeng Nabi dhewe ya apa? Jangan membantah kan tidak bisa. Kita hanya memakai iman. Itu kalangan penasihat. Masuk di kakak. Udah lewat kono. To budal bareng. Aku mulai. Ayo kakak mama. Sewaduh iki powe lak. Kakak lep yo telu kok. Tolong ngalep kok. Perempuan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga mengenai kita mana saja yang
seperti bahasa Jawa tapi bukan bahasa Jawa. Ya Kasiman orang Jogja. Sebelumnya perkenalkan saya Madya, berasal dari Nganjuk. Yesus bulet loh. Yesus sesok sembayang. Di sini saya memiliki 3 jawaban. Yaitu yang pertama sembayang iki awake muni ngono. Desa Malo. Dia ngene wis milih ya wisan. Dikatakan bupati sing wis aja, sing wis disebut. Desa Temayang. Menurut saya itu bukan bahasa Jawa. Dan saya belum menemukan Temayang itu berasal dari bahasa apa. Belum. Piye iki? Dikatakan Nganjuk cara Jawa tadi itu. Nganjuk. Nganjuk itu cara Jawa tadi itu. Ora ini kok alas Temayang. Kira-kira rek. Iya, jawabannya ngono. Ora ketokno ning kae lho. Rune Samsudin ketokno diluk. Dipangan dan diunjuk. Apa Nef? Manjuk. Ini Jogja Bar mangan munjuk. Jogja itu asal usulnya. Di Jogja itu ada teh, kalau nang warung itu ada joget, dijoget itu sendak dijoget meneng. Jadi ada londo nang warung Cok aja. Jogja. Terus sing dodol jog ya. Terus londone menyangka itu daerah Jogja. Ya jojokan. Tuh ngomongnya sing dodol Jogja. Begitu di Solo, dari nang Solo, kok gak ada joget. Akhirnya dia kaget, loh. Iku karanganku rek. Itu temenan, itu ngomongku sejarah. Iso wae Mbak. Ini ya. Apa lagi ada lagi? Pas aku bae Kayen ono. Rizal. Yo nang lah. Apa? Yo iki singo. Pas aku bae Rizal iki sekono. Satu bisa aja berarti tadi. Enggak iya sing Kalau di Jawa itu ada toko Podomoro rek. kayen jere. Kalau di Finlandia, di Helsinki ada mall namanya Pomodoro. Kain kan Pomodoro, Pomodoro. Aku kira-kira itu biyen dia nang Jawa keliru ucap. Oke, ngono pas suleng ngulakan. Sono meneng. WC ku kepanjangan WC lho. Iya iya. lho, sing eling-eling kok. Motor kloset. Wong lak galak-galak. Toilet. Kowe. Ya nek awakmu jumbleng. Gak ngendep pemerintahan no. Kalau di Hongaria toilet itu namanya Mosdok. Mosdok. Singkatan dari Mosdok. Emang ngendono sedilo langsung minta maaf kok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok-kelompok ya. Mana orang kaya pada bulan no. Kita Iya. monggo Mas. Kan malam 4. Di sini enggak apa-apa asal joget. Besok kan Ya kita berdiri semua sih. Ini lah Jip. Oh, berdiri dong. Gak usah turun. Jip ngadeg Jip. Saiki ngadeg sing Jal. malam 4. Oga ngadeg ta. Besok malam 4. Joget ya. Mikrofon tolong dipegang oleh bapak-bapak Wis bar lagi. seadanya. Oke joget ya. Don, Joget. Moseng. Kok bapak malah kok dhuwurne. Doni, Menangi tangga. Tangga. Takok ini. Enggak ada tapi takok jeneng sapa. ini namanya medley era. Jadi supaya anak-anak sekarang itu mengerti lagu-lagu pada era-era sebelumnya sejak 4 Dah. Dengarkanlah. Nampak. Harry Potter. Uter. Mereka Gentar membela yang benar.
rasa icik-icik ini. Paling rusak aja yo. Jadi lah tetek ke sini lah. Apa lagi? Kamerane pause ya. Pause. Kamerane biar. Mari pada. Ketok ganteng nih kunang ini lah. Kita masuk ke era 80, era musik Milo. Rasakan Menunggu di tempat yang kau janjikan. Kau dan aku walau mencuri waktu. Full judulnya ya Full Moon Mbah Nun in Bojonegoro. Bersene, betulnya penguripan itu aja di zoom le, itu di zoom. Gak orang aku pas bayar. Wes, kayak kali makan ada wajib mati. Bisa pulang. Kok ketok blok? Potensi orang wajib mati. Potensi. Tamele iku lho, foto. Jan, wes. Tamele iku lho. Foto. Asik. Jangan. Sungai ke ujung dan aku mulai takut menghirup rindu yang sesakan dada. Biarlah dan ku sentuh dia. Oh, di dalam hati. Kayak ngono piye ya bahasa Inggris? Sobat Ambiar. Bang 3.
kamera. Leron bro. Sallallahu alaihi illallah. Ijazah bangun. Tarik nafas illallah. Mati bocah sitok iki. Sesek ya. Tarik nafas dengan dalam hati mengucapkan ilallah ya. Ilallah. La ilaha. Illallah. La ilaha. Illallah sekali lagi. La ilaha. Illallah. Khusus semua batin sing sampean kabeh nyuwun nang Gusti Allah. Njaluk apa, hajate apa, kepingin disantuni apa oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada anfasi ummati. Allahumma bi barakati sholati alaihi ja'alna bis sholati alaihi minal faizin wa la khawdihi minal warithin wa bi sunnatihi wa ta'atihi minal amilin. Wala taqul bainana wa bainahu yaumal qiyamati ya rabbal alamin. Waghfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah sedaya ingkang hadir menika ya Allah Gusti panjenengan dadosaken ahli swarga. Panjenengan senengaken ing swarga panjenengan Gusti kados dene anggenipun panjenengan nyenengaken tenggening alam dunya. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku kabeh di dunia sekarang dengan globalisasi ini ibarat banjir Nuh yang kampul-kampul dan melebar ke seluruh dunia. Banyak sekali kemaksiatan, kezaliman, banyak sekali kekufuran, kemunafikan dan seterusnya yang memenuhi lautan di seluruh dunia. Oleh karena itu berdoalah seperti Kanjeng Nabi Nuh, semuanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi penggaweanmu, omahmu, tempat pergaulanmu dan semua urusanmu oleh Allah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yang diberkahi Allah, dijaga para malaikat Allah dan disyafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Sama-sama. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kembalimu ke rumah adalah kembali ke surga Allah. Amin. Menjauh sepuluh salah-salahku ya. Suatu hari insya Allah kita akan ketemu lagi secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat asyik ya bareng-bareng ya. Supaya Anda disibukkan oleh Allah dengan bersama orang. Semua yang lalu yang masih dijauhkan.
jarak dari Anda semua dan Anda diselamatkan. CKB wis mlebu nang KB Jan. Hasbunallah. Iki bogo kae. Oh, gosok neh. Gawe pene bengkel. Kalem gopo. Kelesane bengkel. Oh, lho dibungkus sing apik aja tak bungkus to. Tok. Allah jauhkan mereka semua anak-anak dari kezaliman, kemaksiatan, Foto dong, Cip. kefakiran. Foto dong, Cip. Daerah pecah. Enggak usah. Kopi aku. Ora usah enggak mau kopi aku selain. Opo iki? Lumayan, Mas. Pakai kira dirasakno. Iku lho, Mbak ya. Gulung tikar. Roh kita akan lebih bermakna dunia akhirat dibanding salaman. Gulung tikar. Banyak sepurane, I love you all. Pinten Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalewon nggih. Oke lagi ya rezeki Mas. Ngiras-ngiras iki Mas. Nggih. Jamaah pundi Mas? Jarjo. Mboten. Aceh Mas. Aduh cah. Ada. Lainnya kita aja. Caca wis ning kono kok taruh yo. Ya hati-hati lho yo. Gerdek. Lu mesal. Ya, mesal. Gopo. Lek nembok kae ning bengkel gelo kan iso ngene pas itu. Terima kasih juga untuk Kiai Roke, kita itu jaket ngoprok setir. Pak Guru dulu balik guys nyawang Bandung. Iya ayo. Ayo jalan enggak main Ramadan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran. Ini cabut dah. Weh, salah apa ngono. Salah lah. Negara panggung.
Baik, terima kasih Kiai Kajian Full Moon Sinau Bareng Cakdom tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya terima kasih untuk pendukung acara kita bahwasanya kawasan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pihak kepolisian Resort Bojonegoro, kepada Kodim 0813 Bojonegoro serta seluruh pihak yang mendukung lainnya. Dan tentunya terima kasih kepada pendukung utama kita PT Asri Dharma Sejahtera. Baik, terima kasih PT Asri Dharma Sejahtera BUMD Bojonegoro sebagai pendukung utama kita pada malam hari ini. Tentunya saya Chan Hasan Dan saya Osa Adman. pamit undur diri, sampai jumpa di Full Moon selanjutnya. Bareng Canun tahun selanjutnya ya. Baik, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan yang merasa kehilangan kontak Honda ada di panggung. Terima kasih. Musuhnya dia menculat nomong. Gus, buat Gus. Kalau kotakan saya situ kalau. Oh, cetak rekam lagi. Oke, buat menculat garangan lo. Biasanya lo. Buat rasa isi deh. Entek masin, entek. Entek ya bisa.